Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Bapak Ibu semuanya? Ketemu lagi bersama saya Petani Muda. Jadi di video kali ini saya akan membahas dua kesalahan yang pernah kita lakukan ketika kita menemukan sawit yang seperti di depan saya ini. Jadi sawitnya seperti apa? Sebelum lanjut ke videonya, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga untuk teman-teman Bapak Ibu yang selalu setia menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga rezekinya selalu lancar dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi teman-teman, dua kesalahan yang pernah kita lakukan ketika kita menemukan sawit seperti ini. Jadi sawitnya seperti apa? Nah, jadi teman-teman, sawitnya itu seperti ini. Ini adalah sawit berbuah cengkeh ya, atau biasa kita kenal dengan sawit jantan. Ada juga yang bertandan landak. Bertandan landak itu berarti dia tidak mempunyai bijian seperti ini, dia cuma hanya duri-duri ya teman-teman. Nah, jadi apa yang pernah kita lakukan ataupun kesalahan yang pernah kita lakukan ketika kita menemukan sawit seperti ini? Jadi yang mungkin pertama, kita tetap membiarkan sawit ini membesar, padahal sudah kita ketahui sawit ini adalah sawit jantan. Ini khususnya kita para pemula ya. Terkadang karena kita itu saking sayangnya dengan sawit kita, mungkin masih bisa mengharapkan bahwa sawit kita itu pengen berbuah normal lagi. Padahal kenyataannya memang sawit seperti ini tidak akan normal. Nah, ada yang bilang bahwa jika sawit seperti ini, ketika kita buang tandanan pada sawitnya, kita buang semua, ya, dari yang kecil sampai yang besar. Ketika kita buang semua, itu bijiannya akan berubah ketika muncul tandanan baru. Nah, jadi menurut pengalaman yang pernah saya lakukan juga ya teman-teman, dulunya di kebun orang tua saya, memang bijiannya agak sedikit berubah ketika muncul yang baru. Namun ketika lama-kelamaan, sekitar misalnya muncul lagi yang baru, itu bijiannya akan kembali asal seperti ini ya teman-teman. Dia akan kembali asal lagi. Nah, ada juga yang bilang ketika kita lakukan pembuangan dan kita bersihkan dan kita rawat bagus, terus kita bakar, ketika sawitnya mengalami stres dan ketika kembali pulih, itu sawitnya akan kembali normal lagi. Menurut pengalaman saya juga itu tidak benar ya teman-teman. Saya juga pernah melakukannya. Dia tidak akan pernah berubah, dia tetap akan seperti asal seperti ini ya teman-teman Bapak Ibu. Nah, yang kedua yang salah kita lakukan ialah memang karena kita sayangnya dengan kelapa sawit, kita tetap membiarkan kelapa sawit ini kita beri pupuk ya. Itu kesalahan yang kita lakukan. Padahal sawit seperti ini, biarpun kita beri pupuk dengan berbagai macam jenis pupuk ataupun berbagai macam jenis perawatan yang kita lakukan, dia tidak akan pernah berubah ya teman-teman. Namanya sawit jantan ya tetap jantan ya. Nah, satu-satunya cara untuk sawit ini berubah hanya satu cara ya teman-teman. Kita harus mengganti ataupun menyulam kelapa sawit ini, karena sawit ini jika kita lakukan dengan cara apapun tidak akan pernah berubah. Satu-satunya yang memang cara ya dengan cara disulam ataupun diganti ya menurut pengalaman saya. Nah, saran saya untuk teman-teman Bapak Ibu yang para petani pemula seperti saya, karena saya terlebih dahulu mengalaminya ya. Jadi teman-teman yang melakukan pembibitan ataupun mau menanam di lahannya, usahakan untuk bibit, untuk kita lakukan penanaman di lahan, itu usahakan lebih ya teman-teman. Jadi apabila kita menemukan sawit seperti ini, kita bisa langsung menggantinya ya. Kita langsung bisa menggantinya ketika kita sudah mengetahui sawitnya itu seperti ini hasilnya, berbuah cengkeh ya. Apabila memang kita itu bibitnya terlalu pas-pasan, ketika kita mau mengganti bibit seperti ini, apabila kita masih melakukan penanaman bibit baru, itu mungkin tidak akan mengejar bibit-bibit yang mungkin sudah terlebih dahulu kita
lakukan penanaman di lahan. Jadi mungkin itu saja sekedar informasi untuk teman-teman Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.